Ya, selamat pagi Mas Umam. Oh pagi Bos, gimana Bos? Udah lama ini menekuni pembudidaya ikan lele Mas ini. Ya budidaya ikan lele ini ya hampir 2 tahun Bos. Hampir 2 tahun ya Mas ya. Oh iya. Ini gimana nih? Keluh kesahnya gimana nih budidaya ikan lele Mas? Ya semua itu butuh proses Bos. Semua itu butuh proses. Iya Bos. Ya suka dukanya pasti ada Bos. Ya. Namanya juga usaha Bos. Oh iya, itu pasti ada Mas. Gak ada yang instan Bos. Oh iya, semua nggak ada yang instan Mas. Ini pertama kali itu tahun berapa Mas Anda mencoba ini pembudidaya ikan lele Mas? Hampir 2 tahun berarti saya ya 2018. 18. Awal lah ya, berarti 2019 awal lah. Oh iya. Ini 2020 kan? Nah, ya. Hampir 2 tahun lah. Pertama kali itu berapa? Pertama itu kali ini cuma 3 ini Mas. Cuma 3 ini dok Mas ya. Terus Ini saya pelajari ya. dari dulu ini dari segi penyakit. Wah macam-macam Mas penyakit. Penyakit itu ada yang sering terjadi itu perut gembung, terus jamur, terus sirip merah Mas itu terjadi. Atau sumut keriting itu pasti ada. Itu pasti terjadi tuh Mas. Itu pasti Setiap kolam tuh pasti ada yang penyakit seperti itu Mas. Ya tergantung cuaca dan perawatan air Bos. Itu yang paling kendalanya cuma di penyakit itu Mas ya. Tapi tingkat kematiannya tinggi nggak Mas kalau kena penyakit itu Mas? Ya kalau udah ada yang kena penyakit itu pasti tinggi Mas. Tinggi ya Mas ya. Apalagi itu tanam padat Mas. Kolam yang tidak ukurannya tapi dikasih bibit yang banyak. Itu bagus nggak itu kalau tanam padat itu Mas? Menurut Anda Mas? Kalau menurut saya itu ya gimana ya? Ya saya menyesuaikan kolam aja Mas. Ukuran Ukuran berapa ya itu kapasitas bibitnya. Kalau tanam padat saya belum coba Mas. Itu cuma kendala yang senangnya mesti kelihatan Mas kalau panen Mas ya. Ya itu ya pasti Bos. Tapi itu ya juga belum pasti Bos. Oh belum pasti itu. Pasti. Kadang ya tergantung kita kualitas bibit dan perawatan Bos. Itu biasanya sampai panen itu ya kalau pas bagus ya hasilnya jadi, kalau enggak ya buk lah Bos lah. Balik modal ya. Ya namanya usaha Bos. Ini Anda beli bibitnya itu umur berapa Mas ya kira-kiranya Mas ya? Kalau umur saya tidak paham Mas, besok Anda ke tukang bibit aja Mas. Oh ya. Itu. Ya ini kan minimal ya biasanya saya ngambil ukuran 46 Mas. 46 itu. Kalau umur nggak tahu ya. Ya kemungkinan itu 46 itu umur berapa hari po? Ya mungkin 1 bulanan kayaknya Mas ya. 46 itu sudah 1 bulanan Mas ya? Bulanan, ya. Itu beli di tukang bibit. Mas. Sudah ada tuh langganan. Masnya tahu tuh tempatnya tuh? Ada Mas. Besok ke sana aja tanya-tanya kalau masalah bibit. Oh iya, ini masalah budidaya tok Mas di sini Mas ya. Pembesaran Mas. Nggak punya keinginan untuk budidaya sendiri Mas untuk bibitnya Mas. Ya di otak ada terpikiran seperti itu Mas. Tapi ya belum coba dulu Mas ya. Yang penting ya ini jalanin dulu Mas ya. Kita yang penting mempelajari ini dulu lah Mas, yang budidaya, cara perawatan, mengenal tentang lele gitu. Kalau Mas, ini Mas tip nih buat teman-teman yang mau budidaya lele nih, yang pemula ini Mas ya. Menurut Anda tuh gimana tuh saran-sarannya itu Mas, perawatan soal? Yang pertama punya modal Mas. Wah itu semua Mas. Itu pasti Mas, kalau orang mau nganu kan pasti punya modal Mas. Tapi yang kedua mentalnya harus kuat Mas. Mentalnya harus kuat itu. Itu mental itu Mas yang. Kenapa Mas? Kayaknya itu lancar-lancar aja, cuma beli bibit dari ukuran kecil itu nanti dibesarin kan paling ada itu kendalanya. Itu kan bisa di ya ibarat Jawa ya wang sinawang ki kepenak. Wang sinawang itu kepenak Mas ya. Tapi tidak tahu proses. Tidak tahu prosesnya ya Mas. Ya Mas. Itu ya gimana? Tipnya aja Mas, tipnya Mas. Ya menurut Anda ya pengalaman Anda lah gimana tuh? Ya pertama harus punya kolam dulu udah jadi. Kasih air. Minimal diendapkan ya 1 minggu, dikasih itu apa? Kotoran kambing. Ayam bisa nggak ayam? Oh ya nggak bisa Mas, itu beda. Harus kambing Mas ya? Kambing. Terus? Biasanya saya kasih molase Mas, prebiotik.
biar banyunya jadi lah. Airnya jadi ya. Itu selama berapa? Ya biasanya saya pas waktu itu 1 minggu lah. 1 minggu. 1 minggu kalau udah tumbuh jentik-jentik Nyamuk itu Mas. Nah itu udah dikasih bibit, berani lah. Itu sekali kolam itu dibuat seperti itu sekali aja apa seterusnya Mas? Apa amban habis panen dikasih itu lagi mau enggak? Waktu kolam baru aja Mas. Nek udah kolam yang udah buat jalan kasarannya gitu udah nggak apa-apa. Udah panen toh Mas. Kan airnya kosong. Itu air bersih aja. Terus diendapkan ya biasanya saya 3-4 hari lah, tapi saya kasih prebiotik lah. Prebiotik ya. Itu langsung nanti beli bibit langsung dimasukkan. Masukkan lagi. Nah dari bibit itu Mas, dari bibit itu perawatannya gimana tuh Mas? Kalau bibit itu biasanya kalau dulu saya beli bibit langsung saya kasih kolam, tapi sekarang saya beli bibit banyak, saya tampung dalam 1 kolam dulu, ntar seling 1 bulan saya sortir lagi Mas. Itu hasilnya beda Mas. Ya itu ntar ada Mas, ada ntar apa saya kasih videonya lah waktu nyortir gitu ada. Oh ya besok kita buat lagi aja Mas, kita buat lagi Mas. Ya ini kan perkenalan pertama lah. Oh iya. Iya. Berarti ini Masnya semangat ini kalau saya buat video nih Mas ya. Ya sesama mau usaha saya dukung lah. Oh iya. Ya ini enggak Mas, ini saya intinya buat video kan buat ini ya tutorial buat teman-teman yang mau budidaya atau usaha. Iya kan yang lele itu Mas ya. Kan mau usaha kan bisa nonton deh. Oh iya Mas. Cuman punya ilmu itu harus dibagi-bagi Mas ya, enggak usah disembunyikan Mas ya. Karena nanti biasa rezeki ini biar lancar Mas ya. Ya Mas, ini dulu tuh cerita nih Mas ya. Cerita tuh dulu 3 kolam itu. Sekarang udah berapa kolam Mas? Ya ini 3 kolam terus total berapa waktu tambah 2 kolam dan sampai sekarang ya menjadi 13 kolam lah Mas. 13 kolam itu selama berapa tahun itu sih? Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun udah menambah 13 kolam dari pertamanya awalnya 3 kolam Mas ya. Iya. Berarti ini Masnya udah 1 bulan sekali udah panen nih Mas ya? Alhamdulillah sudah Mas. Nah ini Mas segi panen Mas. Kalau budidaya lele itu panennya tuh berapa bulan sekali itu Mas? Ya, 1 kolamnya itu Mas. Biasanya kalau dulu saya 60 hari Mas. 60 hari itu berarti 2 bulan Mas ya? Ya 2 bulan lah itu kalau pas kondisi cuaca bagus terus ikannya makanya nafsu makannya besar itu bisa 6 bulan lah Mas. Kalau itu saya udah pernah ngalami hampir 3 bulan Mas. Hampir 3 bulan Mas? 3 bulan. Itu masih belajar ya dulu Mas ya? Iya itu belajar, saya udah pernah ngalami. Sekarang udah 1 kolamnya sekarang ya udah berapa bulan Mas paling Mas? Apanya? Panennya itu 1 kolamnya? Nah, saya targetnya satu bulan harus bongkar. Enggak ini Mas per kolamnya Mas, per kolamnya sekarang. Kan dulu masih belajar kan 3 bulan. Lah kan sekarang saya udah nampung bibit Mas. Iya Mas. Bukan itunya Mas, maksudnya gininya loh Mas. Maunya kan Anda kan 1 kolam sudah ada yang 3 bulan lah. 3 bulan sekali itu panennya. Nah sekarang kan 1 kolam itu kan udah pinter lah. Ya udah pengalaman gitu lah, saya udah pengalaman. Itu 1 kolamnya itu 2 bulan sudah berani panen ya sekarang ya. 1 bulan sekali Mas udah panen Mas sekarang. 1 bulan sekali Mas. Iya Mas, itu yang enggak Mas. Itu semua Mas, 1 kolamnya saya bertanya 1 kolam. Semua Mas, itu bertahap Mas. Jadi 1 bulan yang 5 kolam ini 1 bulan ya terus depannya lagi 4 kolam gitu Mas. Bulan gitu. Jadi saya sekarang beli bibit enggak target ini bibit harus 2 bulan, jebur harus 2 bulan atau 3 bulan enggak Mas. Soalnya saya udah nampung bibit soalnya banyak. Jadi saya nyortir itu udah posisinya kadang udah besar ukuran 9 12 gitu Mas. Oh iya. Ya biasanya kalau masukin bibit ukuran 9 12 itu antara 1,5 bulan lah biasanya Mas lah. Masukin bibit apa? Sortiran? Nah, sortiran ukuran 9 12. Kan saya nampung ukuran 46. Ya, sampai 9 12 lah ya. Itu biasanya ntar sampai panen itu ya sekitar 1 bulan lebih lah biasanya. Oh iya. Nah, tergantung ya itu Mas. Oh berarti tadi umur berapa yang harus disortir Mas? Kalau udah umur berapa? 9 12 biasanya saya. 9 12. Ya. 12 apa?
Ya itu ukurannya 912. Oh, ukuran 912 ya. Perkiraan umur berapa itu Mas 912 ukuran dulu? Ya 46 sampai ya hampir 1 bulanan lah ya, lebih lah tergantung 1 bulan di sini ya, 1 bulan di sini ya dari bibit itu Mas ya. Ya tergantung kualitas bibit biasanya. Oh, ya langsung nanti ada kolam satu buat sortiran Mas ya. Kalau nggak disortir itu gimana Mas? Saya udah pernah mengalami itu ikannya biasanya ke tingkat kerampaannya, meratanya itu jadi campur-campur Mas ya. Iyalah. Besarnya bisa beda-beda Mas ya. Ada yang gede, ada yang gede, ada yang kecil. Kalau Biasanya jegur bibit yang ukurannya sama 46 itu emang dilihat sama Mas. Tapi kalau proses penumbuhan selama 1 bulan itu biasanya yang saya ngalami itu kadang ada perubahan Mas. Ada yang cepat gede, ada yang agak kurang cepat gitu ya Mas ya. Ini kalau penjualan gimana Mas? Ada yang beli apa jual sendiri Mas? Udah ada yang tengkulak lah, tengkulak itu ya saya pembelinya lah. Udah sistem kontrak itu Mas ya? Ya enggak kontrak, ya sedang kerjasama lah. Tapi kan berarti kan ada tengkulak ke sini dikasih apa gimana Mas? Ya enggak, saya udah bekerjasama dengan tengkulak satu lah. Oh berarti ya intinya enggak udah langganan ya, enggak mau pindah-pindah Mas selama itu masih jalan lancar Mas ya? Ya enggak Mas, mau lancar masuk pindah-pindah. Oh iya ya. Lancar kok. Nah ini nih soal harga nih Mas, dari budidaya lele ini kan harga lele kan bisa naik turun. Nah ini Masnya gimana mengatasi harga seperti itu Mas? Lah kan setiap daerah kan harga lele beda-beda Mas. Kalau saya itu biasanya diambil 17.000, 16,5 itu Mas. Selama saya 2 tahun itu belum pernah turun menjadi 15.000, 14.000 belum. Ya itu dari 16.500 sampai 17.000 lah. Oh itu naik turunnya paling segitu Mas ya? Kecuali ntar hari-hari ada bongkaran pas hari raya bangsanya. Ya kayak kemarin itulah. Itu lebaran, tambah Mas, tambah. Lebaran. Ya saat itu lebaran kemarin ya masih sama Mas, soalnya nggak ada pemudik Mas. Oh nggak ada pemudik dan ada corona ini Mas ya, pandemik ini Mas ya. Itu dibongkar aja udah alhamdulillah Mas. Aneh Masnya ini selain budidaya lele kerjanya apa ya Mas? Saya bengkel Mas. Oh bengkel, berarti ini cuma sambilan Mas ya? Ya buat sampingan Mas. Sampingannya buat tabungan Mas ya? Iya Mas. Oh Masnya pinter banget ini Mas. Soalnya bengkel ya nggak bisa nggak bisa dijagain Mas, kan kadang ya hari ini rame besok menurun. Kalau ini kan ya buat sampingan. Ya Mas. Per bulannya udah ada gaji sendiri Mas ya? Bulannya kalau udah ada gaji kalau jadi Mas. Tapi kebanyakan Masnya kan jadi terus Mas ya? Ya sekarang ya alhamdulillah ya jadi Mas, daripada dulu Mas. Oh iya. Masih belajar Mas. Semua itu butuh proses Mas ya? Dan mental Mas. Itu bener Mas. Ya udah Mas ya, cukup sekian untuk video kali ini tentang budidaya lele di tempatnya MJL Maju Jaya Lele, dan bersama Masnya yang nama Mas Humam ya, Mas Humam ya. Semoga sukses Mas Humam. Jangan lupa yang subscribe, yang belum subscribe bisa subscribe dulu, di like, di komen, di share ya. Ya udah Mas, terima kasih Mas ya. Sampai bertemu kembali Mas. Oke, siap.